Shalom sahabat aku dan dia, saya Anis Priambodo akan bersama Anda kurang lebih 15 menit ke depan. Kali ini mari kita belajar tentang makna Immanuel. Doa dan harapan saya Anda beroleh berkat dari kebersamaan hari ini. Selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, bukan istilah asing lagi bagi kita yang mengaku Kristiani tentang istilah Immanuel. Bahkan kita juga mengerti artinya. Karena dalam memperingati masa raya Natal, pasti ada yang membawakan khotbah tentang Immanuel. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan ayat ini merupakan penggenapan dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Melalui kelahiran Yesus, Allah datang ke dunia untuk menyertai dan menolong manusia. Allah bukan lagi Allah yang jauh, tetapi kini melalui Yesus, Dia adalah Allah yang dekat, yang mendengarkan doa dan yang tahu kebutuhan hidup kita. Kita meyakini akan penggenapan nubuat dengan 3 alasan, mengutip dari artikel Immanuel oleh Ibu Rita Wahyu. 1. Kelahiran bayi itu adalah pertanda. 2. Ibu bayi itu adalah seorang wanita yang belum menikah. 3. Immanuel dapat dipahami dengan pengertian bahwa kehadiran Allah akan kelihatan dalam kelahiran anak itu sendiri. Tetapi penafsiran demikian dipersoalkan dan ditolak dengan tegas oleh kebanyakan penulis modern. Mereka berkata bahwa kehadiran Allah lebih terdapat pada pelepasan Yehuda dari kedua musuhnya di utara. Masa pertumbuhan anak kecil itu dianggap sebagai ukuran waktu yang harus berlalu sebelum kedua musuh itu dimusnahkan. Masa waktu demikian bisa singkat. Seorang anak kecil dapat mengetahui beda antara yang baik dan yang buruk pada usia belianya. Karena itu, katakanlah dalam 2 tahun, bahkan mungkin juga kurang, Yehuda tidak usah takut akan Aram dan Israel. Dalam pelepasan demikianlah akan dinyatakan kehadiran Allah. Dan sebagai pertanda atau janji tentang pelepasan itu, seorang ibu akan menamakan anaknya Immanuel. Dalam kelahirannya terdapat kehadiran Allah. Allah telah datang kepada umatnya di dalam seorang anak. Anak yang istimewa itu, yang di kemudian hari Yesaya menamakannya Allah Maha Kuasa atau El Gibor. Allah hadir menyertai umatnya. Allah ditemukan dalam kelahiran seorang anak. Nama atau gelar Immanuel ini mengungkapkan sifat keilahian yang merujuk kepada keberadaan, kedekatan, dan peran aktif Yesus dalam sejarah manusia di sepanjang waktu. Immanuel yang berarti Allah beserta dengan kita. Inkarnasi Tuhan Yesus adalah puncak dari penyertaan Allah kepada manusia, ciptaannya. Penyertaan yang justru melalui hal yang sangat sederhana, yaitu mengambil rupa sebagai manusia dengan tubuh yang dapat dikekang oleh ruang dan waktu. Tidak seperti di masa lampau yang mana Allah memakai fenomena alam yang sangat menakjubkan. Siapa yang tidak bakal takjub ketika melihat tiang awan yang melindungi umat Allah dari terik matahari dan tiang api yang dapat menjadi terang di malam hari? Tetapi justru inkarnasi Kristus sebagai manusia menjadi kekuatan dan pengharapan yang lebih menakjubkan lagi.
pengharapan akan adanya suatu pemulihan terhadap ciptaan, termasuk memulihkan seluruh aspek kehidupan manusia dari ikatan dosa. Ketika Tuhan Yesus disebut sebagai Immanuel di dalam Matius 1 ayat 23, ini sungguh-sungguh mau menyatakan bahwa Allah menyertai kita, manusia yang berdosa ini. Tuhan Yesus benar-benar beserta dengan kita melalui wujud tubuh fisiknya yang dapat dilihat dan diraba, seperti yang Yohanes tuliskan melalui 1 Yohanes 1 ayat 1-3. Apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Bandingkan dengan Musa yang memiliki kerinduan untuk melihat kemuliaan Allah secara langsung, tetapi kenyataannya hanya diizinkan untuk melihat bagian belakang Allah. Alkitab jelas menyatakan bahwa siapapun yang melihat Allah pasti akan mati. Keluaran 33 ayat 20. Tetapi melalui inkarnasi Tuhan Yesus, kita seolah-olah telah melihat Allah secara langsung, karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam wujud fisik tubuh manusia. Tuhan Yesus sendiri pun mengkonfirmasi hal ini melalui khotbahnya. Di Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Ketika berbicara mengenai penyertaan, secara otomatis akan berkaitan dengan kehadiran. Inkarnasi Kristus pada akhirnya menyingkapkan kehadiran Allah yang sungguh nyata. Yesus menggenapi nubuat Yesaya karena secara harafiah, Ia adalah Allah menyertai kita. Ia sepenuhnya manusia dan bersamaan sepenuhnya Allah. Kristus hidup di Israel bersama umatnya, sebagaimana telah dinubuatkan Yesaya. Matius mengenali Yesus sebagai Immanuel, inkarnasi yang hidup, mujizat anak Allah yang menjadi manusia dan diam di antara kita, supaya ia dapat mengungkapkan Allah kepada kita. Yesus adalah Allah beserta kita dalam wujud insani, 1 Timotius 3 ayat 16. Injil Yohanes menggambarkan inkarnasi dengan indah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes pasal 1. Dalam Yesus, Allah berjalan dan berdiskusi dengan kita, sama seperti dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kedatangan Kristus menunjukkan manusia bahwa Allah itu setia dalam menepati janjinya. Yesus adalah Allah beserta kita secara harafiah. Yesus adalah Immanuel. Ia bukanlah satu bagian dari Allah beserta kita. Yesus adalah Allah beserta kita dalam kepenuhannya. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Yesus meninggalkan kemuliaannya di surga dan mengambil rupa seorang hamba, supaya ia dapat memahami kesukaran hidup sehari-hari kita. Immanuel adalah juru selamat kita. Allah telah mengutus anaknya untuk hidup di antara kita
dan mati bagi kita di atas salib. Melalui darah Kristus yang tercurah, kita dapat didamaikan dengan Allah. Ketika kita lahir baru oleh karena Roh-Nya, Kristus datang dan hidup di dalam kita. Immanuel akan selamanya menyertai kita. Setelah kebangkitannya dari kematian, sebelum Yesus kembali kepada Bapa, Ia memberi janji ini, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Allah serta kasih-Nya terhadap kita dalam Kristus. Roma 8 ayat 33-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makna Immanuel dalam hidup kita berarti relasi dengan Allah kembali terjalin, sebab Yesus Kristus adalah pengantara manusia dengan Allah. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, Allah beserta kita. Tinggal di dalam kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, khawatir atau cemas. Dan karena Allah beserta kita, dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, maka hidup kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Tulus, jujur, dan hidup dalam kemurnian hati. Sebab apapun yang kita perbuat, kita ucapkan, dan kita pikirkan, Allah tahu. Allah juga tahu ketika kita dalam pergumulan dan kesukaran. Allah tahu kesulitan dan kekurangan serta kelemahan kita. Sahabat Aku dan Dia, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.